Semuanya bermula dari satu tragedi, seorang TKI Indonesia dipermainkan, disiksa, lalu dibuang seperti sampah di negeri orang. Ketika hukum tak bisa berbuat apa-apa. Satu panggilan rahasia dikirim ke seluruh penjuru Nusantara. Para dukun dari berbagai penjuru tanah air, yang selama ini tersembunyi dalam bayang, akhirnya bangkit, bukan untuk main-main. Mereka bersatu, bukan demi uang, bukan demi nama, tapi demi harga diri bangsa yang diinjak-injak. Sebuah ritual besar dilakukan secara diam-diam. Santet dikirim melintasi lautan, menuju jantung kekuasaan Kamboja. Apa yang terjadi setelahnya, membuat dunia maya meledak. Kamera CCTV rusak, tokoh penting tewas misterius, dan suara mengerikan muncul dari balik tembok istana. Tapi tunggu dulu, cerita ini bukan cuma soal santet. Ini soal pengkhianatan, rahasia kelam, dan cinta yang tak pernah sempat diselamatkan. Cerita ini bukan fiksi biasa. Ini peringatan. Sebelum kita mulai ceritanya, mari kita awali dengan membaca bismillah bersama-sama. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan tinggalkan sholawat serta salam di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Saya doakan kalian semua yang menonton selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Jika sudah siap, yuk kita lanjutkan ceritanya. Cerita ini dimulai dari seorang gadis muda bernama Dewi Astutik, anak bungsu dari keluarga sederhana di desa Ngemplak, Kediri. Ayahnya sudah lama meninggal karena kecelakaan saat mencari rumput di sawah tetangga. Ibunya, Bu Sumarni, hanya penjual pecel keliling yang setiap pagi menjinjing bakul sambil menahan nyeri di lututnya yang tak lagi kuat berjalan jauh. Dewi adalah harapan terakhir dalam keluarga itu. Sejak lulus SMA, ia tak bisa melanjutkan kuliah karena uang tak cukup. Setiap malam ia menangis diam-diam, bukan karena cengeng, tapi karena beban hidup yang terasa makin berat menggulung mimpi-mimpi mudanya. Hingga suatu hari, datang kabar dari tetangganya yang sudah lebih dulu bekerja di luar negeri. Katanya, di Kamboja ada peluang kerja besar, jadi pengasuh anak untuk keluarga kaya, dengan gaji setara 2 tahun hasil jualan pecel. Mata Dewi berbinar, meski dalam hatinya ada keraguan yang sulit ia ungkap. Aku cuma mau ibu bisa berhenti jualan. Biar ibu istirahat. Aku yang kerja sekarang, katanya sambil menggenggam tangan ibunya erat. Dengan pinjaman dari koperasi desa dan bantuan kepala dusun, Dewi berangkat. Ia mengenakan jaket lusuh pemberian kakaknya dan membawa ransel kecil berisi pakaian seadanya. Dalam hati, ia membawa janji kepada Tuhan dan ibunya, bahwa ia akan pulang membawa kebahagiaan. Namun, mimpi itu tak pernah sampai ke kenyataan. Setibanya di Kamboja, semuanya terasa janggal. Rumah yang dijanjikan tak pernah ada. Majikan yang disebut-sebut malah berubah jadi seorang pria asing berwajah dingin, yang tak peduli saat Dewi menangis memohon untuk pulang. Dewi dikurung bersama 3 perempuan lain di sebuah kamar sempit tanpa jendela. Bau busuk dari toilet menguap, mencampur dengan aroma parfum murahan yang menempel di dinding. Mereka dilarang bicara keras. Setiap malam, mereka dipaksa berdandan, lalu dijemput oleh mobil gelap menuju tempat yang bahkan Dewi tak tahu namanya. Bukan menjadi pengasuh anak, bukan pula bekerja secara manusiawi. Mereka dijadikan pemuas untuk tamu-tamu malam. Dan di setiap malam itu pula, Dewi merasa sedikit demi sedikit jiwanya dicabut dari tubuhnya. Di sela malam-malam pilu itu, Dewi menulis di lembaran kertas kecil yang ia sembunyikan di dalam sepatu. Ibu, jika suatu hari aku tak bisa pulang, doakan aku diampuni Tuhan. Aku tak pernah bermaksud begini. Ia tak berani menangis keras. Tangisnya hanya luruh dalam diam. Satu-satunya yang masih membuatnya bertahan hanyalah ingatan akan ibunya. Suara panggilan azan yang kadang masih terdengar samar dari gawai teman sekamarnya. Dan harapan kecil bahwa suatu hari, seseorang akan datang menolong mereka. Namun malam itu, rasa takutnya bertambah. Seorang gadis baru, asal Lombok, yang baru seminggu datang, tiba-tiba menghilang tanpa jejak.
Kata para penjaga, dia kabur. Tapi Dewi tahu, tidak mungkin ada yang bisa kabur dari tempat sekejam ini. Setelah kejadian itu, Dewi merasa waktunya sudah tak lama. Ia memaksa salah satu penjaga untuk mengirimkan surat terakhirnya ke alamat rumah di Kediri. Ia rela dipukul, dilempar ke lantai, asal surat itu sampai. Satu harapan terakhir agar ibunya tahu bahwa ia masih hidup, atau setidaknya pernah bertahan. Dan saat malam merayap lewat sela jeruji ventilasi kecil di kamar itu, Dewi duduk bersila menghadap tembok, membaca doa-doa dengan suara tercekat. Di tempat yang jauh di Indonesia, seorang ibu bangun dari tidur karena mimpi buruk yang sangat nyata. Ia melihat putrinya berjalan tanpa suara, menatap dengan mata kosong, sambil membawa bunga Kamboja yang layu di tangan. "Ibu, maafkan aku." Tangisan lirih pecah di dapur rumah yang reot. Angin malam menggoyang dedaunan di luar jendela. Dan saat surat itu akhirnya tiba beberapa hari kemudian, isinya membuat tubuh Bu Sumarni gemetar hebat. Ia tak mampu berdiri, hanya bisa meremas surat itu ke dada sambil berteriak lirih, "Ya Allah, tolong anakku." Dari sinilah kisah ini akan mulai berubah. Karena rasa putus asa seorang ibu di kampung kecil di Kediri, akan membangkitkan sesuatu yang tak pernah disangka siapapun. Sesuatunya, yang berasal dari dunia lama. Dunia yang sering dianggap mitos. Tapi bagi mereka yang masih menjaga garis pusaka, dunia itu belum pernah benar-benar tidur. Hari-hari setelah surat itu tiba, rumah kecil Bu Sumarni seolah kehilangan cahaya. Warna di wajahnya pudar, langkahnya limbung, dan tatapan matanya kosong. Warga sekitar tahu, Bu Sumarni sedang menghadapi luka yang tak bisa dijelaskan. Tapi mereka hanya bisa berbisik dan berdoa dari jauh. Karena siapa yang mampu mengobati derita seorang ibu yang anak gadisnya menghilang entah kemana? Namun di balik kesunyian itu, ada satu hal yang mulai terasa ganjil di kampung Ngemplak. Burung-burung yang biasanya ramai di pagi hari tiba-tiba tak mau berkicau. Kucing-kucing kampung menatap sudut rumah Bu Sumarni dengan bulu berdiri. Dan malam-malam pun berubah dingin, walau musim hujan belum datang. Pada malam Jumat Legi, ketika suara jangkrik berhenti mendadak, Bu Sumarni bermimpi lagi. Kali ini bukan Dewi yang datang, melainkan seorang lelaki tua berwajah asing, mengenakan sorban putih, dengan mata yang menyala seperti bara. Ia berdiri di pinggir jurang, di bawah langit gelap yang dipenuhi suara tangis perempuan. "Ada ketidakadilan yang harus dilunasi. Darah anakmu belum berhenti menjerit dari tanah asing," ucapnya tanpa gerak bibir. Bu Sumarni terbangun dengan tubuh dingin. Tapi jiwanya justru terasa hangat. Ada sesuatu yang menggerakkannya. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya, ia keluar rumah bukan untuk berjualan, tapi untuk menuju ke dusun sebelah. Ke tempat yang sudah lama tak ia datangi, rumah Pak Mangun, seorang dukun sepuh yang dulu adalah sahabat almarhum suaminya. Rumah Pak Mangun berdiri di bawah rindangnya pohon trembesi tua, dengan dinding kayu yang menghitam dimakan usia. Banyak orang menghindari rumah itu. Katanya, tempat itu sudah tak layak dikunjungi manusia biasa. Tapi Bu Sumarni mengetuk pintu dengan tangannya sendiri. Pintu terbuka pelan. Aroma dupa dan kemenyan menyambutnya. Pak Mangun, pria tua dengan sorot mata tajam, menyambut tanpa banyak kata. Ia hanya memandangi mata Bu Sumarni, dan seketika tahu bahwa ini bukan soal penyakit, tapi soal jiwa yang sedang disiksa di negeri orang. "Santet bukan jalan sembarangan, Sum," ucapnya pelan. Tapi ini bukan lagi soal dendam. Ini soal menolong anak bangsa yang diinjak martabatnya. Sejak hari itu, kabar aneh menyebar cepat di antara kalangan sesepuh spiritual seluruh Jawa. Seperti ada energi besar yang merambat lewat tanah, angin, dan air. Mereka yang masih menjaga warisan leluhur mulai berkumpul diam-diam. Dari Cirebon, Banyuwangi, hingga ke pelosok Kalimantan, mereka saling mengirim kabar dalam bahasa kuno yang hanya mereka pahami. Persatuan Dukun Nusantara, sebuah jaringan rahasia yang dulu hanya legenda di kalangan rakyat, kini perlahan bangkit kembali. Bukan untuk kekuasaan, tapi karena mereka tahu,
tanah air sedang dipermainkan oleh bangsa asing. Dan anak-anak Pertiwi telah dihina. Dan di tengah malam ketiga setelah pertemuan itu, seekor burung gagak jatuh mati di halaman rumah Bu Sumarni. Di cakarnya, tergenggam sehelai kain berbau asing, dengan nama Dewi tercetak samar di sudutnya. Tanda itu cukup bagi para dukun. Sebuah tirakat besar akan dilakukan. Doa-doa dari langit akan dipanggil. Dan jika harus, kekuatan dari tanah akan dikirim melintasi batas negara. Tapi mereka semua tahu, apa yang akan terjadi, akan lebih dari sekadar balas dendam. Ini akan jadi panggilan jiwa, dari Nusantara, untuk dunia yang sudah lupa bahwa bangsa ini, bukan bangsa yang bisa diinjak seenaknya. Cerita ini berubah sejak malam itu. Tepat setelah gagak mati ditemukan di halaman Bu Sumarni, satu demi satu hal-hal yang tak masuk akal mulai terjadi. Angin yang biasanya berhembus tenang di sore hari kini membawa suara bisikan, seolah ada ribuan suara memanggil dari balik pepohonan. Air sumur terasa asin, dan mimpi buruk datang berulang setiap malam, bukan hanya ke rumah Bu Sumarni, tapi juga ke warga sekitar. Pak Mangun, yang selama ini hanya diam dalam bayang-bayang dunia gaib, akhirnya menghubungi sesepuh dari penjuru pulau. Bukan lewat telepon, bukan lewat pesan, tapi lewat laku batin, meditasi dalam gelap, dengan mantra kuno yang menggetarkan isi bumi. Dan malam itu, sebuah rapat rahasia terjadi. Di dalam pendopo tua peninggalan leluhur, dengan pelita kecil sebagai penerang, 5 dukun tua berkumpul. Semua membawa benda pusaka. Salah satu dari mereka bahkan datang dari Gunung Kemukus, membawa kendi berisi air yang dipercaya hanya muncul ketika ada ketidakadilan yang melampaui batas. Ada yang lebih gelap dari sekadar santet yang harus dikirim, bisik Mbah Rono, satu-satunya dukun yang dipercaya masih bisa membaca gerak jiwa dari jarak ribuan kilometer. Aku melihat Dewi, tapi jiwanya tidak utuh. Ia dipenjara, bukan hanya secara fisik, tapi batinnya dicabik dan diikat oleh sesuatu yang berasal dari ilmu hitam luar negeri. Semua terdiam. Mereka sadar, ini bukan hanya tentang TKI yang dianiaya, tapi ada kekuatan jahat dari pihak lain, mungkin dari oknum di Kamboja, yang menggunakan ilmu sihir hitam untuk memperbudak para pekerja migran. Tubuh mereka bekerja, tapi jiwanya dikunci. Mereka patuh, tanpa sadar mereka sedang dijual dan disiksa. Pak Mangun menunduk. Dada tuanya sesak. Sumarni harus tahu ini, ucapnya lirih. Tapi, apakah seorang ibu sanggup menerima kenyataan bahwa anaknya bukan hanya menderita, tapi jiwanya juga sedang dikurung oleh kekuatan asing? Keesokan harinya, Bu Sumarni dipanggil ke pendopo. Ia datang dengan langkah gontai, membawa foto Dewi yang sudah kusam. Tapi begitu kebenaran dibuka, tubuhnya gemetar hebat. Ia menangis bukan hanya karena sedih, tapi karena marah. "Apa salah anakku? Apa salah kami?" isaknya. Semua terdiam. Tak ada yang bisa menjawab. Karena kenyataan memang tak selalu adil. Namun dari kepedihan itu, sesuatu tumbuh di dalam hati Bu Sumarni. Bukan dendam, tapi keberanian. Ia memohon agar ritual pemanggilan kekuatan leluhur segera dilakukan. Ia tak peduli apa risikonya. Bahkan jika jiwanya sendiri harus jadi tumbal, ia rela. Asal anaknya bisa dibebaskan. Ia menatap satu persatu para dukun dengan mata yang sudah tak mengenal takut. "Aku ibunya," bisiknya pelan. "Kalau bukan aku, siapa lagi yang akan memanggil pulang jiwanya?" Dan malam itu, upacara Sengkolo Agung disiapkan. Namun belum sempat ritual dimulai, seekor ular putih tiba-tiba muncul dari bawah pendopo, melilit kaki Pak Mangun, dan berbisik dalam bahasa yang hanya bisa didengar oleh mereka yang paham alam gaib. "Jangan terburu-buru, musuhmu bukan hanya manusia, tapi makhluk dari zaman yang terlupakan." Ketegangan langsung mengental. Semua dukun saling menatap dengan wajah pucat. Mereka tahu, ini bukan sekadar pembalasan antar negara. Ini adalah perang tak kasat mata, yang sudah lama menunggu waktu untuk pecah. Dan kini, waktunya telah tiba. Ritual itu dimulai di malam yang penuh ketegangan.
Semua persiapan telah dilakukan dengan seksama, bunga 7 rupa, dupa dari kayu cendana, dan air yang disiramkan oleh Pak Mangun dari kendi keramat. Semua dukun berkumpul dalam keheningan yang hanya dipenuhi suara gemerisik angin malam. Langit di atas pendopo terlihat gelap, seakan alam ikut menahan nafas, menunggu sesuatu yang besar. Bu Sumarni duduk di tengah lingkaran, memegang foto Dewi erat-erat. Matanya tak berkedip, memandang gambar itu dengan penuh harapan dan sakit hati. Setiap detik terasa seperti jam, dan suara langkah para dukun terdengar semakin berat, seolah bumi pun turut menanggung beban. Sumarni, Pak Mangun berkata pelan, "Kami akan memanggil kekuatan yang sudah lama terlupakan, yang hanya bisa digunakan ketika seseorang dalam kesulitan yang tak terbayangkan. Tapi, ingatlah, kekuatan ini datang dengan harga. Jangan pernah berharap tanpa menerima konsekuensi." Bu Sumarni menatap Pak Mangun, matanya penuh tekad. "Saya siap. Saya hanya ingin anak saya kembali." Dan saat itulah, langit yang tadinya gelap mulai menunjukkan kilatan cahaya, seperti petir yang terselip di antara awan. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang besar sedang bergerak di bawah permukaan. Satu demi satu dukun mulai mengucapkan mantra kuno. Suara mereka semakin keras, mengalir seakan bersatu dengan gemuruh yang terdengar dari jauh. Sesuatu mulai terbuka di langit, lubang hitam besar muncul, memancarkan cahaya yang aneh dan tidak biasa. Ketika itu terjadi, Bu Sumarni merasakan sesuatu yang berbeda. Tanah di sekitar mereka terbelah. Tidak ada suara lagi selain suara angin yang berhembus, mengiringi setiap kata yang diucapkan oleh para dukun. Tiba-tiba, di tengah kesunyian itu, sebuah suara muncul, bukan dari mulut siapapun yang ada di sana. Tetapi suara itu terdengar langsung di hati mereka semua. "Siapa yang memanggilku?" Suara itu berat, penuh misteri, dan dipenuhi dengan kekuatan yang bisa membuat tubuh gemetar. Semua orang terdiam, bahkan para dukun pun tak bisa menyembunyikan ketakutan yang menguasai diri mereka. Dan ketika cahaya itu akhirnya mereda, semua mata tertuju pada Bu Sumarni. Namun yang membuat bulu kuduk mereka merinding adalah apa yang terjadi selanjutnya. Dewi muncul di hadapan mereka. Namun, bukan seperti yang mereka bayangkan. Tubuh Dewi tidak utuh. Wajahnya seperti dihiasi luka-luka dalam, dan matanya kosong, tidak menunjukkan tanda-tanda jiwa yang pernah mereka kenal. Dewi berdiri di sana, tapi suara yang keluar dari mulutnya bukan suara Dewi yang mereka kenal. "Ibu, aku bukan lagi anakmu yang dulu," katanya dengan suara yang mengerikan, hampir seperti teriakan dalam kegelapan. "Aku adalah sesuatu yang lebih besar, lebih jahat, sesuatu yang akan mengubah segalanya." Semua dukun terdiam, tubuh mereka gemetar. Pak Mangun terpaku, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. "Dia bukan lagi manusia," bisik salah satu dukun. Bu Sumarni menatap Dewi, hatinya pecah. "Dewi, apa yang terjadi denganmu?" Dewi tersenyum miris, dan tiba-tiba, sebuah cahaya merah terang menyala dari tubuhnya. Sebuah energi gelap menyebar, merobek segala sesuatu yang ada di sekitar mereka. Dan kemudian, suara itu kembali terdengar, suara dari dalam tubuh Dewi. "Kalian memanggilku, tapi kalian tidak tahu apa yang sebenarnya kalian hadapi. Ini bukan lagi tentang TKI. Ini tentang perang yang lebih besar." Tiba-tiba, seluruh dunia di sekitar mereka seakan berubah menjadi kabut hitam, dan suara gelap itu terus membayangi mereka. Di saat itulah, ketegangan memuncak. Apa yang sebenarnya telah mereka bangkitkan? Di malam yang semakin gelap, Bu Sumarni terpaku di tempatnya, matanya tak bisa lepas dari sosok Dewi yang kini berdiri di hadapannya, bukan lagi sebagai anak yang ia kenal, tetapi sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Cahaya merah yang memancar dari tubuh Dewi semakin terang, seolah mengelilingi mereka dalam aura yang tak terbayangkan. Angin malam pun berhenti berhembus. Semua menjadi begitu sunyi. Namun, ketenangan itu tidak lama. Begitu Dewi mengangkat tangan, seluruh tanah di bawah mereka bergetar hebat.
Seolah seluruh dunia di sekitar mereka tersentak oleh suatu kekuatan yang datang begitu mendalam, begitu besar. Setiap dukun di sana merasakan guncangan yang luar biasa, tubuh mereka terasa seperti dihantam gelombang tak terlihat. "Apa yang kau inginkan dariku?" Bu Sumarni berteriak, matanya dipenuhi air mata yang sulit dibendung. "Kembalikan anakku. Kembalikan Dewi." Dewi hanya tersenyum, senyuman yang dingin dan tanpa ekspresi. "Kalian telah membuka gerbang ini. Tapi ini bukan lagi tentang TKI yang kalian lindungi. Ini lebih besar dari itu." Pak Mangun, yang selama ini menjadi pemandu dalam ritual, menggelengkan kepalanya dengan cemas. Ia merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Suatu ancaman yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. "Sekarang kalian tahu," kata Dewi dengan suara yang tidak lagi manusiawi, "bahwa dunia ini tidak hanya terdiri dari yang terlihat. Kekuatan yang ada di luar sana jauh lebih kuat daripada yang pernah kalian duga." Namun tiba-tiba, sebuah suara asing bergema dari dalam kerumunan. Seorang pria tua, wajahnya penuh keriput, melangkah maju dengan tenang. Ia mengenakan pakaian putih sederhana, namun aura yang dimilikinya begitu berbeda. Pria itu memandang Dewi dengan mata yang dalam, seolah sudah mengenal dunia ini lebih lama dari siapapun. "Saya adalah orang yang lebih tahu tentang apa yang kalian bangkitkan," kata pria itu dengan suara yang berat, penuh misteri. "Dan saya tahu cara menanganinya." Dewi menatap pria itu dengan tatapan penuh kebencian, seakan menghina setiap kata yang keluar dari mulutnya. "Kau ingin menghalangi aku? Kau pikir kekuatan ini bisa dikendalikan dengan sepotong mantra tua?" Pria tua itu tidak terpengaruh. Ia berdiri tegap, tatapannya penuh keyakinan. "Tidak ada yang bisa menahan kekuatan alam yang tidak seharusnya dibangkitkan, Dewi. Kekuatan yang kalian buka ini akan mengubah takdirmu dan takdir seluruh dunia." Semua yang ada di sana terdiam. Bu Sumarni merasakan ketegangan yang begitu luar biasa, seolah ada dua dunia yang sedang bertarung di depannya. Dunia yang penuh dengan harapan dan dunia yang penuh dengan ketakutan. Ia tidak tahu apakah pria tua itu membawa solusi atau malah membawa bencana yang lebih besar. Kemudian, Dewi bergerak. Tiba-tiba, tubuhnya melayang, dan sebuah ledakan energi terdengar begitu keras, menghancurkan udara di sekitar mereka. Kekuatan itu begitu dahsyat, hingga membuat tanah terbelah, dan suasana di sekitar mereka seakan masuk ke dalam kehampaan. Pria tua itu tidak mundur, ia memegang benda berbentuk pusaka yang bercahaya. Kekuatan ini harus dikendalikan, jika tidak, semuanya akan berakhir. Namun, sebelum apapun bisa dilakukan, sebuah cahaya menyilaukan muncul dari tengah kerumunan. Sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Itu bukan dari Dewi. Itu dari tempat yang jauh, yang mereka sendiri tidak tahu asalnya. Dan sebelum mereka sempat berbuat apapun, suara keras lainnya terdengar, dan dunia di sekitar mereka pun gelap gulita. Gelapnya malam semakin menyelimuti, namun di tengah kekosongan itu, sesuatu yang tak terbayangkan sedang terjadi. Bu Sumarni, yang sebelumnya terdiam dalam ketakutan, kini terpekur melihat apa yang terjadi di depan matanya. Dewi, yang dulunya anaknya yang penuh harapan, kini terperangkap dalam lingkaran takdir yang lebih besar dari yang bisa mereka pahami. Tiba-tiba, cahaya yang semula hanya menyilaukan semakin intens, dan tubuh Dewi pun mulai terlihat memudar. Seperti sebuah proses yang tidak bisa dihentikan, Dewi terhempas oleh kekuatan yang berasal dari luar dunia mereka. Semua yang ada di sekelilingnya terasa hampa, kosong, dan Bu Sumarni hanya bisa menyaksikan tanpa bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba, pria tua yang telah lama diam, yang ternyata tahu lebih banyak daripada yang mereka duga, melangkah maju. Dengan suara yang penuh kehangatan, ia berkata, "Dewi, jika kau terus seperti ini, yang akan hilang bukan hanya dirimu, tetapi juga segala harapan yang pernah ada." Namun, sebelum Dewi bisa menjawab, cahaya itu melahapnya habis. Keheningan seketika datang, menggantikan segala keributan dan ketegangan yang sempat melanda. Bu Sumarni terjatuh ke tanah, tubuhnya lemas.
Tidak ada lagi yang tersisa selain kenangan. Semua harapan yang dibangun dengan susah payah kini terkubur bersama hilangnya Dewi. Namun, dalam kesedihannya, ia mendengar suara pria tua itu. Terkadang, dalam kehilangan besar, ada pelajaran yang lebih berharga yang datang. Kekuatan yang kita cari tidak selalu membawa kebahagiaan, tetapi membawa pemahaman tentang apa yang benar-benar penting. Suasana itu sangat berat, namun dalam keheningan itu, Bu Sumarni merasakan sebuah ketenangan yang datang begitu saja. Meskipun Dewi telah pergi, ia kini mengerti bahwa dalam hidup, segala sesuatu memiliki takdirnya sendiri. Tidak ada yang bisa dilawan, kecuali menerima kenyataan dan mencari makna di baliknya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kadang kita harus menghadapi kenyataan pahit untuk mencapai kedamaian yang sejati. Kekuatan tak terduga yang kita cari bisa jadi bukan untuk merubah dunia, tapi untuk merubah diri kita sendiri. Kisah ini mengingatkan kita bahwa hidup penuh dengan perjuangan, harapan, dan juga kenyataan pahit yang harus diterima. Jangan pernah berhenti berbuat baik, dan selalu bersabar dalam menghadapi kesulitan. Tak ada jalan yang mudah, tetapi setiap langkah yang kita ambil membawa kita lebih dekat pada pemahaman tentang hidup yang sebenarnya. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena setiap pandangan kalian sangat berarti. Dan tentu saja, jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah luar biasa lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.